Teman-teman, IKN menjadi topik yang selalu atau sedang dibicarakan ya, baik dari netizen, politisi, ataupun pengamat politik. Nah itu dia. Kata-kata yang familiar di telinga kita adalah IKN mangkrak. Jadi banyak yang mengkritik IKN ya tidak jalan lagi. Kemudian ada yang memang stop IKN, pembangunan IKN. Apa gunanya seperti itu? Ada teman-teman, bahkan ada yang sampai menjelek-jelekan bahwa IKN itu adalah kota yang terkutuk, kota hantu yang berasal dari karyanya Pak Jokowi. Itu dikatakan oleh Pak Amin Rais, teman-teman. Itu ada di video sebelumnya yang kita reaksi. Nah, dibalik banyaknya kritikan ataupun bahkan menjelek-jelekan IKN, nah ini ada jawaban dari Pak Basuki tentang progres IKN seperti apa ya. Karena kita tahu kan yang mengkritik itu banyak. Ada Rocky Gerung, ada Deddy Sitorus. Kemudian yang menjelek-jelekan ya ada Pak Amin Rais, itu dia teman-teman. Dan kita akan segera melihat bagaimana pernyataan Pak Basuki tentang IKN ini. Karena ini pernyataan terupdate teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita cek videonya. Depan IKN yang sekarang mangkrak-krak, bangunan-bangunan kosong termasuk Istana Negara yang dibangun oleh Mulyono praktis tidak berpenghuni. Artinya IKN telah menjadi ghost city, kota hantu yang juga dikhawatirkan oleh Mulyono sendiri. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Secara alami, kekuatan politik saudara kita, Mulyono, itu pasti semakin memudar dan memang tidak bisa tidak merupakan sebuah kondisi sine qua non, yaitu tidak bisa tidak Mulyono semakin lemah, bukan semakin kuat. Ini Pak Amin Rais sangat pesimis sekali terhadap pembangunan IKN. Bahkan ketika teman-teman lihat full videonya itu nyerang banget ke Pak Jokowi teman-teman. IKN sebut kota hantu tadi kan disebutkan, kemudian abal-abal. Memang seharusnya IKN itu nol ditambahkan, itu kan nggak ada gunanya kan. Apa efeknya dalam 5 tahun ke depan? Nggak ada apa-apa di situ kan. Memang anggarannya itu di stop, diblokir, ya itu bagus juga sebetulnya kan. Dan itu yang mesti dihentikan karena impactnya terhadap pertumbuhan ekonomi nggak ada tuh, impactnya terhadap pariwisata juga nggak ada, impactnya terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Benar-benar menjadi hot issue ya teman-teman tentang IKN ini. Hingga akhirnya keluarlah jawaban-jawaban tadi yang kita sebutkan dari Pak Basuki. Namun sebelum melihat jawaban dari Pak Basuki, kita lihat bagaimana jawaban dari Pak AHY teman-teman. Ini dia. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan. Dipastikan akan dan dilanjutkan. Beliau sendiri kata Pak AHY. Memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Jadi Bapak Presiden
telah menugaskan pada kami untuk menyiapkan, menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif Ekosistem. dan legislatif. Sekarang yang dianggap selesai pada tahun 2024 ini adalah eksekutifnya. Ada kantor presiden, kantor-kantor Kemenko, kemudian Nah, ini masalah rumah jabatan pembangunan. menteri, kemudian ada kantor-kantor beberapa kantor swasta yang masuk, kemudian prasarana lainnya, air minum, listrik dan sebagainya, itu baru yang dianggap sebagai ekosistem eksekutif. Bapak Presiden mempunyai target, cita-cita, keinginan agar IKN ini menjadi ibu kota politik, ya, pada tahun 2028. Dan saya tanya apa itu Ibu kota politik, beliau menyampaikan ya semua ekosistemnya yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah siap untuk beraktivitas di sana. Dengan asumsi bahwa kalau itu pemerintahan sudah bergerak di sana, semua kegiatan ekonomi akan mengikuti. Jadi beliau ingin berkantor kalau sudah siap semua pada tahun 2028. Kami pada saat itu dengan Bappenas ingin supaya kota ini menjadi kota bukan hanya kota politik, bukan hanya kota administrasi, tapi ya ibu kota. Ibu kota. Yang dengan karena kita punya Banjarmasin, kita punya Balikpapan, sehingga ketiga ekosistem kota itu diasumsikan, diprediksi untuk bisa saling mendukung, sehingga IKN sendiri akan terbantu oleh Balikpapan dan Samarinda, sehingga diputuskan untuk membangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN sepanjang 58 km. Nah, asumsinya atau tujuannya agar dari Balikpapan nanti ke IKN tidak lebih dari 40 menit, termasuk pembangunan bandara di IKN. Kalau dari bandara ke IKN hanya 18 menit. Jadi kalau highlightnya 48,8 triliun itu fokusnya akan membangun apa? Satu, kompleks yudikatif. Ya. Jadi MK, MA, Komisi Yudisial, huniannya, kemudian kawasannya kita bangun. Kemudian legislatif juga, DPR, MPR, DPD, huniannya dan kawasannya kita bangun. Jadi termasuk jalan-jalan dan sebagainya, termasuk juga itu tadi perkantorannya semuanya, termasuk ekosistem perkotaannya. Jadi itu yang Perkantoran, kami desain ekosistem perkotaan. dengan rencana anggaran yang 48,8 kilo. Termasuk pemeliharaan. Karena kan kalau bangunan nggak ditempatin biasanya malah Iya. agak Nah, ini banyak. gimana ini nih pemeliharaan? Fase satunya, tahap satu yang dibangun pada tahun 2022 sampai 2024 yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR berupa istana, kantor presiden, 4 Kemenko, berarti 16 tower, kemudian nanti 47 apartemen, 36 rumah tapak menteri, dan juga kawasan lainnya, jalan kawasan sekitar berapa kilometer, kalau tol itu 58, jalan kawasan cukup panjang, itu sudah akan diserahkan pada IKN untuk dipelihara. Itu akan masuk pada tahun 2025 ini untuk memelihara dan memanfaatkan prasarana yang ada. Jadi anggaran 2025 kami dari 48 tadi yang sudah ada di DIPA kami ada 6,3 awal ya Bu, sebelum Inpres. Ya. Sebelum Inpres. Dari 6,3 triliun itu kami dengan perintah Bapak Presiden ratas pada tanggal 21 Januari itu dibutuhkan tambahan 8,1. Oke. Karena kan kita hitung kalau ini nanti DIPA-nya baru efektif Februari Maret
Jadi kan penyerapannya pasti tidak semua. Ya. Jadi kita hitung hanya butuh 8,1 sehingga 6,3 tambah 8,1. Namun dengan impres itu kan kita juga kena pemangkasan, tapi pada kemarin pada tanggal 3 Februari beliau sudah memerintahkan Bapak Mensesnek untuk menyesuaikan itu. Karena Pak Basuki ini kan terlibat sejak sebelumnya ya, pemerintahan sebelumnya sebagai Menteri PUPR dan bahkan terakhir di era Pak Jokowi jadi PLT ya. Banyak masyarakat melihat bahwa Presiden Prabowo karena punya program makan bergizi gratis, food estate yang juga membutuhkan biaya yang besar, tidak menjadikan IKN sebagai prioritas. Merasa nggak seperti itu? Saya ini birokrat. Ya, jadi saya tidak merasakan itu, apalagi beliau sudah memerintahkan selesaikan tahun 2028. Target Jadi 2028. timeline saya sekarang ini ada tahun 2025, saya harus menyiapkan apa if ASN mulai pindah. Oke. Kemudian yang kedua 2028. Apa yang harus saya siapkan untuk menjadi ibu kota politik. Itu tidak hanya fisik saja, Bu. Menurut saya juga dengan para deputi saya kita rapat, tidak hanya menyiapkan prasarana dan sarana, tapi juga menyiapkan bagaimana nanti ASN sebagai ibu kota negara. Ya, karena dulu tujuannya membangun IKN ini tidak hanya memindahkan orang atau fisik, tapi juga termasuk cara kerja, teknologinya, budaya, sehingga itu saya pegang, sehingga kami juga diskusi dengan Pak Andrinov, ya, Pak Aldo Dohang, apa ini yang saya maksudkan dengan itu? Ternyata orang yang lebih berdisiplin, harus taat hukum, ada cepat, birokrasi yang cepat, ya itu yang harus kita terus mulai. Sustainable juga ya. Jadi tidak hanya fisiknya tapi juga termasuk masyarakat. Kemarin Januari itu pengunjungnya ada 60.000 orang. Kebanyakan dari sekitar atau dari luar? Dari luar Kalimantan juga, dari Sulawesi, Manado, Makassar. Ya, berarti mereka itu sekarang juga butuh makan. Ya, jadi saya kira restoran sekarang sudah ada restoran kampung kecil sudah mulai buka di sana. Ya, kalau Alfamart sudah banyak di sana. Oke. Jadi untuk itu ada 6,9 triliun dari investasi swasta. Kami juga Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum telah mengusulkan pada Bapak Presiden untuk meresmikan beberapa prasarana yang sudah diselesaikan kemarin. Nah, bersamaan dengan itu kami mengusulkan untuk yang swasta tadi di groundbreaking. Pada saat kunjungan Presiden? Iya, kami menunggu jadwal beliau. Tapi menurut beliau jangan nunggu saya kerjakan. Jadi ini kami kerjakan untuk yang jadi beliau pengennya juga meresmikan. Tapi untuk yang groundbreaking jangan nunggu, silakan kerjakan. Jadi bukan karena nggak ada groundbreaking terus. Soalnya daripada nanti groundbreaking tapi ternyata nggak kejadian, mendingan sudah ada barangnya dulu ya. ASN tuh kenapa kok belum jadi pindah? Yang tadinya Januari. Kalau itu kan karena pada bulan itu saya kira hanya formalitas suratnya. Jadi karena Menpan dulu pada bulan Oktober kalau nggak keliru itu mengeluarkan edaran untuk mulai pindah Januari. Nah, tapi karena dengan kondisi sekarang, pertama konsolidasi organisasi di kementerian dan lembaga yang belum selesai, kan masih ada eselon 1-nya belum dilantik, eselon 2 struktur organisasinya masih dibahas, mungkin yang lain-lainnya. Kemudian juga adanya penghematan persiapan prasarananya dianggap belum, nanti baru akan selesai Februari ini. Terus beliau menunda, membatalkan surat 20 Oktober tadi. Jadi kemudian namun dalam suratnya akan ditentukan kemudian. Nah itu ya jawaban dari Pak Basuki mengenai IKN ya, dan pernyataan tersebut baru-baru ya di-upload di IDN Times, itu yang lebih lengkapnya di sana.
pernyataan update dari Pak Basuki mengenai IKN. Jadi kata beliau, ya Pak Prabowo memerintahkan harus seperti ini ya, dia langsung laksanakan. Bagaimana kedepannya mengenai IKN. Tadi kan target 2028, jadi Pak Basuki kurang lebih menjelaskan ya, harus gesit gitu kan, sesuai dengan rencana dan tahun yang ditargetkan, baik dari segi pembangunan, kemudian hal-hal yang lain mengenai IKN. Oke teman-teman, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.